Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jagat Tengah Wengi. Masyarakat Indonesia memang sejak dulu menyukai cerita-cerita horor. Terbukti dengan begitu banyaknya legenda horor yang terkenal di masyarakat. Dan berikut adalah 11 cerita horor kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita horor pertama yaitu kisah yang pernah viral di media sosial tentang penumpang bus hantu. Cerita ini berasal dari pemilik akun Instagram @hebosto dan diunggah ulang oleh pemilik akun Twitter @spookycici. Berkisah suatu malam, @hebosto menaiki bus jurusan Bekasi Bandung. Awalnya ia biasa saja saat menaiki bus, tapi lama-kelamaan dirinya merasa ada yang tidak beres. Ia melihat semua penumpang yang ada di kendaraan terlihat pucat dan hanya diam berdiri. Lalu sesaat kemudian ia mencium bau anyir di dalam bus. Merasa sesuatu ada kejanggalan di sana. Akhirnya ia pun merekam suasana yang ada di dalam bus menggunakan ponselnya. Dari sinilah ia mendapat fakta yang mengejutkan. Di sana tak nampak seorang penumpang pun yang terekam di dalam ponsel. Padahal ia yakin sekali kalau bus sedang penuh-penuhnya waktu itu. Ia pun akhirnya tetap diam dan menunggu bus sampai ke tujuan. Berikutnya ada kisah horor nyata yang datang dari Malang, yaitu cerita yang melegenda di SMA Tugu. Kisahnya sudah banyak diketahui banyak orang, dan bagi yang belum tahu SMA Tugu adalah sebutan dari SMA 1, 3, dan 4 yang lantai aula sekolahnya sering terlihat bercak darah. Meski sudah dibersihkan berkali-kali, tetapi bercak darah ini masih juga muncul. Lebih seramnya lagi, bercak darah ini tetap muncul meskipun lantai sudah diganti dengan yang baru. Akhirnya pihak sekolah mengganti lantai dengan kayu agar warnanya sama dengan warna gelap. Berikutnya ada cerita horor kisah nyata rumah Eyang di Yogyakarta. Tahun 2018 lalu ada kisah viral yang datang dari YouTube-nya stand up komedian Raditya Dika. Dikisahkan melalui YouTube-nya, cerita ini berkisah tentang rumah Eyang Yogyakarta yang ternyata milik teman Raditya bernama Mister. Di rumah tersebut banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal yang terjadi, seperti lemari yang tiba-tiba bergerak sendiri, hingga penampakan setengah badan yang berjalan di belakang rumah. Mengerikannya lagi, sempat ada kejadian alat pel tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak. Berikutnya ada sebuah kisah horor cerita nyata yang dikasih sama kuntilanak. Baru-baru ini ada sebuah tweet yang muncul di Twitter yang menceritakan kisah seorang ibu pencinta kucing. Kisah ini diceritakan oleh akun @2022 aku kaya raya. Ibu pecinta kucing itu disebutkan sebagai Makci dalam tweet tersebut. Makci ini seringkali memberikan makan kucing-kucing liar di kebun belakang rumahnya. Kemudian suatu malam setelah Makci pulang dari memberi makan kucing di jalan, tiba-tiba ada seorang perempuan bercadar yang menunggunya di rumah. Beberapa kali perempuan itu datang ke rumahnya Makci tanpa menyampaikan maksud dan tujuannya. Ia hanya berdiam di teras. Hingga suatu ketika perempuan tersebut memberi 2 lembar uang 100 ribuan. Menurut Makci, perempuan itu adalah kuntilanak yang sudah memperhatikan Makci sejak lama dari atas pohon kebon. Berikutnya ada cerita horor kisah nyata Jembatan Paledang Bogor. Percaya atau tidak percaya, di bawah jembatan Paledang yang kecil ini seringkali terdengar suara tangis atau tawa riang beberapa orang pada malam hari, padahal di bawah terowongan tersebut kosong. Kadang juga ada suara seperti orang berjalan dan suara khas seseorang yang membawa tas berat. Warga sekitar mempercayai hal itu adalah refleksi atau residual energi dari para korban peristiwa tragis kecelakaan kereta. Kisahnya adalah saat itu ada segerombolan remaja yang menaiki atap kereta dan kereta tersebut akan melaju melalui jembatan yang sangat sempit tersebut. Meski sudah diperingatkan, tampaknya para remaja itu tidak menggubrisnya. Alhasil terjadilah kecelakaan tragis yang dimana tubuh mereka terpotong akibat terbentur atap terowongan.
Dan berikutnya ada sebuah cerita di Villa Puncak Bogor. Kisah horor nyata kali ini datang dari akun Twitter @mwvmystic. Ia bercerita kisah ini pada tahun 2020 lalu. Tweet horor tersebut bercerita tentang perjalanan sekumpulan mahasiswa yang tengah mengikuti kegiatan malam keakraban di sebuah villa. Kita tahu kalau ada beberapa villa puncak atau daerah lainnya yang memiliki penunggu. Mungkin untuk kita yang tak bisa merasakan keberadaan makhluk halus bukan menjadi masalah. Tapi berbeda dengan yang dirasakan penulis kisah ini yang memiliki kekurangan bisa merasakan keberadaan mereka yang tak kasat mata. Alih-alih menjalankan acara dengan lancar, para mahasiswa ini justru mendapat banyak teror dari para penunggu villa tersebut. Berikutnya, naik bus hantu tahun 1965. Cerita ini berawal dari seseorang yang tidak diketahui namanya. Ia bekerja dari rumah ke kantor Sidoarjo menggunakan bus rute Banyuwangi Sidoarjo. Suatu waktu, ia menaiki bus yang awalnya tidak menunjukkan keanehan apapun. Sampai suatu ketika, bus tersebut tiba di tujuan dan tidak masuk ke terminal, hanya di gerbangnya saja. Satpam terminal di sana merasa aneh dan melihat kejanggalan yang ternyata di dalam bus tersebut berisi penuh dengan pocong. Berikutnya, pendaki Gunung Gede. Cerita ini datang dari seorang perempuan pendaki gunung yang kisahnya diunggah oleh akun pendaki gunung @monesia. Sebut nama perempuan ini adalah Vina. Saat itu, ia bertemu dengan pendaki yang tak dikenal, yang kemudian tiba-tiba membuat tubuhnya lemas. Mukanya menjadi pucat dan seketika tak sadarkan diri. Saat tersadar, ia bertingkah aneh, dan ternyata hal ini disebabkan karena adanya makhluk halus yang mengikutinya dan membuat temannya ikut kerasukan. Berikutnya, keluarga tak kasat mata. Kisah horor nyata ini juga merupakan salah satu treat horor yang cukup terkenal yang dibuat oleh Bonaventura Genta. Dialami langsung oleh Genta yang saat itu bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor agensi digital di daerah Yogyakarta. Totalnya ada 13 episode yang Genta ceritakan melalui Kaskus mengenai teror yang dialaminya sendiri dari keluarga tak kasat mata. Ngerinya, pada saat-saat tertentu dia tak sanggup menuliskan cerita horornya lantaran kelewat ketakutan dengan pengalamannya sendiri. Berikutnya, rumah kapal. Rumah kapal ini berada di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dan merupakan rumah yang tidak terlalu besar. Bangunannya sudah terbengkalai, dan ketika melihatnya, seketika ada hawa mistis yang menyeruak. Masyarakat sekitar percaya ada banyak sekali jin yang tinggal di rumah kosong tersebut. Salah satunya yang kerap terlihat adalah sosok tinggi besar yang mirip dengan kelelawar. Hal yang menyeramkan pun sering terjadi di depan rumah ini lantaran banyak sekali kecelakaan yang terjadi di sini. Berikutnya, dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Yang satu ini dijamin bikin bulu kuduk kamu merinding. Kisah ini bermula saat ada seorang ibu yang datang ke rumah sakit untuk melahirkan. Tak ada yang aneh karena ibu tersebut dengan selamat melakukan proses melahirkan. Namun setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya kepada ibu tersebut yang membuatnya semakin ngeri. Karena ternyata sang ibu tersebut keluar dari rumah sakit Mardiwaluyo Blitar yang sudah tak terpakai sejak lama.